Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Omega Bagus Lambang di Data Science Masterclass with R. Di materi kali ini kita akan membahas bagaimana caranya berinteraksi dengan data. Kita akan belajar cara mengimpor data yang biasanya ada dua data yang sering dipakai baik di kampus, di kantor, dan dimanapun, yaitu data CSV atau text file dan data Excel. Kita juga akan belajar bagaimana cara mengekspornya sehingga data yang sudah kita olah kita bisa mengkonvertnya menjadi sebuah data CSV maupun data Excel. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja dibuka RStudio. Ya, sekarang sudah dibuka ya RStudio. Bisa diperhatikan di bagian kanan bawah ya, di bagian file. Nanti saya sediakan file data Excel, ini data excel.xlsx, ini adalah format Excel, dan data kapal Titanic CSV ya. Data kapal Titanic ini sempat saya gunakan di pembahasan Python ya. Nanti untuk bisa mendownloadnya, linknya akan saya tulis di bagian deskripsi. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang CSV ya. Kita akan bahas dulu tentang CSV atau text file. Jadi cara membaca CSV sangat mudah sekali ya. Di RStudio biasanya sudah terinstall package-nya. Secara default kita cukup tuliskan read ya. Kemudian nanti ada pilihan CSV, oke ya. Nah, nanti di sini tinggal ditulis dia akan disimpan ke variabel apa. Misalnya sebut saja baru misalnya. Baru adalah read CSV, oke. Kemudian tuliskan nama filenya yang ingin kita baca. Pada hal ini ya, di kali ini kita akan baca kapal Titanic ya. Gunakan tanda petik kapal Titanic, pastikan sama persis ya, dan jangan lupa extensionnya. .csv-nya jangan lupa ditulis, oke. .csv, oke. Cukup seperti ini ya. Maka nanti sebelah kanan akan muncul sebuah data. Ini adalah data kita. Kalau kita klik, kita bisa melihat ya, terdiri dari sekian banyak kolom, survive, PC class, dan seterusnya. Dan dia termasuk jenis ya. Untuk bisa mengeceknya cukup ketik class, nama data yang kita simpan tadi baru ya, maka dia termasuk data frame. Nah, istimewanya jadi ketika kita sudah membaca CSV, file CSV dengan menggunakan fungsi read.csv, maka kita langsung bisa mendapatkan data, tipe data yang memang sangat cocok untuk analisis data numerik ya. Jadi dengan data frame teman-teman bisa melakukan sekian banyak operasi matematis. Nah, sekarang data baru ini bisa kita cek juga ya menggunakan head ya, head baru untuk bisa melihat 6 baris pertama atau tail 6 baris terakhir ya. Jadi kita bisa melihat kita memiliki 891 baris. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menuliskan file kita. Jadi baru ini ingin saya simpan ke dalam file CSV baru ya. Maksudnya dengan file CSV dengan nama lain. Oke. Caranya mudah. Cukup tuliskan fungsi write.csv ya, otomatis ada di sini ya. Kita pilih yang paling atas. Oke. Kemudian cukup pilihkan ya nama variabel yang kita miliki. Kali ini kita punya variabel baru, ini yang akan kita convert ke dalam CSV ya. Dan sekarang kita bisa tentukan nama file yang kita inginkan. Jadi nanti di bagian sini akan muncul nama file baru ya, muncul file baru dengan nama yang kita inginkan. Misalnya sebut saja coba ya, coba.csv. Jangan lupa CSV-nya ya. Kemudian kita eksekusi. Maka sekarang kita memiliki file coba.csv ya. Sekarang ingin kita baca lagi ya. Jadi lakukan saja read.csv coba.csv ya. Tidak perlu diassign ke variabel, cukup lakukan seperti ini. Nah, maka nanti kita bisa langsung melihat filenya ya. Nah, ini dia filenya, sama seperti file yang awal ya. Hanya saja kali ini kita tidak mendefinisikan ke dalam sebuah variabel seperti saat tadi. Yang pertama tadi kita cukup ingin melihatnya saja. Oke, jadi itu tadi ya. Untuk membaca CSV gunakan read CSV. Untuk menulis CSV gunakan write CSV. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Excel ya. Jadi Excel. Oke. Ada dua library ya, ada dua library yang bisa kita install ya. Yang pertama adalah read XL ya. Kemudian library yang kedua adalah XLSX. Oke. Nah, jadi teman-teman harus menginstall dua library ini. Cara menginstallnya sangat mudah ya. Cukup pergi ke bagian sini packages ya, bagian ini, tab ini, klik. Kemudian nanti akan muncul semua package teman-teman yang sudah teman-teman install di RStudio teman-teman ya. Kemudian untuk menginstall read XL cukup ketikkan install
kemudian ketikkan saja read XL. Jadi kalau kita nulis RE misalnya, ada sekian banyak library yang bisa kita install ya. Jadi otomatis kita tidak akan salah biasanya ya, read XL ada di sini. Kemudian klik install ini ya, install dependencies, jangan lupa dicentang, ini harus ya. Artinya ini adalah package read XL ini biasanya butuh package lain yang harus terinstall bersamaan. Jadi ini harus pastikan dicentang. Oke. Klik install, maka nanti kalau ada pertanyaan yes, klik yes. Oke. Ini saya cancel karena saya sudah punya ya. Jadi kalau teman-teman mau ngecek apakah sudah punya library tertentu, cukup ketikkan library ini di bagian tanda search ya, read XL ya. Di sini saya sudah punya. Oke. Nah, kemudian begitu pula dengan XLSX ya, install XLSX ya, ini paling atas, klik kemudian install. Oke, kebetulan saya juga sudah punya ya XLSX, maka tidak perlu saya install di sini ya. Jadi coba teman-teman install terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang read XL ya, dan nanti akan saya jelaskan perbedaan dengan XLSX. Oke, untuk bisa mengaktifkan library yang sudah kita install ini, maka kita bisa melakukan dua cara. Cara yang pertama adalah ketikkan secara manual library, kemudian diikuti dengan nama library yang ingin kita aktifkannya. Dalam hal ini adalah read XL. Oke. Atau ya, ini otomatis sudah aktif, atau tuliskan di package di sini, ketikkan saja nama library yang ingin kita aktifkan ya. Kalau sudah aktif, otomatis dia ada tanda centang. Kalau tanda centang ini saya klik, maka dia menjadi non-aktif ya, detached ya tulisannya di sini ya. Kalau mau diaktifkan lagi, cukup dicentang lagi. Oke, maka nanti secara otomatis library read XL akan ada di sini ya. Nah, kemudian ini adalah file Excel yang ingin kita impor nanti ya. Jadi sama seperti dengan kapal Titanic, cuman formatnya adalah formatnya adalah XLSX ya. Dan di sini kita punya sekian banyak sheet ya. Ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3 ya. Teman-teman nanti bisa menentukan ya, mana yang mau digunakan antara 1, 2, dan 3. Kita ingin menggunakan sheet 1 tentunya ya. Jadi untuk bisa membacanya, pertama kita harus mengecek dulu dia memiliki berapa sheet ya. Caranya adalah melakukan fungsi Excel sheets ini. Oke. Kemudian nama filenya adalah apa tadi nama filenya ya, data Excel XLSX. Oke. Enter, maka nanti kita memiliki 3 sheet di sini, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3 ya. Otomatis kita ingin menggunakan sheet 1. Oke, jadi lanjutnya adalah kita ingin mengimpornya ke dalam sebuah variabel, sebut saja Excel baru gitu ya. Excel baru adalah read Excel, kemudian tuliskan nama filenya data Excel XLSX. Oke. Kemudian diikuti dengan ketikkan tab, maka nanti kita akan memiliki sekian banyak method atau fungsi kecil di dalam fungsi utama yang bisa kita gunakan. Kita pilih sheet, kemudian pilihlah sheet 1. Oke, pastikan jangan salah ketik ya. Jadi kalau di sini S-nya besar, sini juga besar ya. Kalau nama sheet kita misalnya coba, maka di sini juga harus namanya coba. Oke. Eksekusi. Sekarang kita sudah mengimpor variabel baru kita ya, Excel baru. Kalau kita cek, datanya sama persis seperti yang baru ini ya. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ada sedikit perbedaan. Jadi kalau baru ada data kosongnya di sini blank, tapi kalau Excel baru ada data kosong, ada tulisan NA di sini. Nah, perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan tipe data juga ya. Jadi kalau kita cek baru, kelas baru yang tadi kita lakukan CSV, dia formatnya adalah data frame. Tapi kalau kita menggunakan read XL ya untuk mengimpor file Excel, maka formatnya bukan data frame, tapi formatnya adalah table ya, table ya. Jadi table nih tulisannya ya. Apa itu table ya? Jadi table ini mirip dengan data frame. Mirip sekali, dia sekarang menjadi bagian dari library Tidyverse ya. Apa itu Tidyverse? Ini di sini ya, saya sudah punya Tidyverse ya. Ini Tidyverse ya, sebuah library yang sangat canggih untuk data science. Nanti kita akan bahas, tidak sekarang. Oke. Jadi table ini perbedaannya adalah di style, format, dan tipe penanganan datanya ya. Tapi pada dasarnya hampir semua fungsi data frame bisa diaplikasikan di table. Oke.
coba kita cek perbedaannya. Jadi kalau saya ketikkan baru, saya ingin melihat file baru, maka nanti yang dimunculkan adalah hampir semuanya, langsung banyak ya. Langsung banyak, ada 110 yang dimunculkan dari 780, oke. Tapi kalau yang saya ketikkan adalah table-nya, file baru, file Excel baru maksudnya ya, Excel baru, maka yang dimunculkan hanya 10 saja. Jadi otomatis ketika teman-teman mengeksekusi sebuah variabel table, dia akan menghemat memori komputer ya. Apalagi kalau misalnya kita berhubungan dengan data yang sangat besar, data raksasa, maka penggunaan table ini sangat efisien, tidak bikin komputer ngehang, oke. Dan ciri khasnya adalah di bawah kolom ada keterangan di tanda apa ini? Kurung segitiga, apa sih namanya ini ya, ada karakter ya, jenis-jenis datanya ya. Tapi kalau di data frame biasa ya, data frame biasa itu setelah kolom ya datanya langsung ya, jadi survive, datanya apa, dan seterusnya, oke. Itu adalah perbedaan antara table dan data frame. Nah, lalu apa bedanya dengan XLSX tadi ya? Jadi kalau saya aktifkan XLSX, oke, aktifkan ya, maka kalau kita misalnya Excel baru ini, Excel 2 misalnya, read read Excel SX ya, oke. Kemudian cukup tuliskan nama filenya, apa tadi nama filenya, data Excel X ya, XLSX ya. Maka nanti sheet name, jadi harus kasih sheet name nya. Saya copy lagi, sheet name namanya adalah sheet 1, oke. Di Excel 2 ini formatnya adalah data frame ya. Nah, tapi dia tetap ada NA nya di sini ya, tapi formatnya adalah data frame. Kalau dicek kelas Excel 2, maka dia data frame ya. Jadi kelebihannya adalah kalau menggunakan XLSX kita langsung mendapatkan data frame, dan tentunya dengan format ini kita bisa menggunakan sekian banyak operasi matematis, sekian banyak fungsi data frame yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya, oke. Dan kalau kita cek Excel 2, maka dia langsung menunjukkan seperti tadi baru ya, langsung tunjukkan semua ya. Oke, jadi ini perbedaan antara read Excel dan XLSX. Nah, ada hal yang mungkin bagi teman-teman mengalami error. Jadi kalau lakukan seperti ini tadi ya, library XLSX ya, kemudian ada muncul tanda error, maka bisa dipastikan teman-teman belum menginstall Java ya. Jadi harus diinstall Java ya. Caranya adalah buka nanti Google Chrome atau browser apapun ya, install Java. Cukup tulis di bagian Google download Java, kemudian sesuaikan apakah dia 64 bit atau 32 bit ya. Dari mana tahu 64 bit atau 32 bit, bisa dicek komputer milik teman-teman masing-masing, oke. Jadi kalau ada error library XLSX, maka harus diinstal Java, karena ini juga merupakan bagian core-nya, bagaimana si pencipta library ini dia menggunakan bahasa pemrogramannya menggunakan Java untuk digunakan di R, oke. Jadi itu ya, jadi kalau ada error pastikan install Java. Nah, sekarang bagaimana caranya menuliskan Excel 2 maupun Excel baru atau apapun ya ke dalam format Excel. Caranya mudah sekali, gunakan fungsi write.xlsx ya. Oke. Kemudian pilih nama variabel yang ingin kita ekspor. Misalnya kita pengen Excel baru ya, formatable ya, menjadi sebuah Excel. Tidak perlu tanda petik, cukup tuliskan saja Excel baru. Kemudian tuliskan nama file yang ingin kita munculkan di sini ya, sebut saja output excel.xlsx, oke. Eksekusi, maka nanti dia akan proses dan kita memiliki output XLSX ya. Nah, sekarang kita coba baca, langsung saja gunakan read.xlsx, oke. Kemudian nama filenya apa tadi, output excel
.xlsx, kemudian jangan lupa sheet name, sheet name, nama sheetnya adalah sheet 1. Oke, eksekusi, maka nanti dia akan loading dan kita akan mendapatkan file Excel kita ya. Jadi seperti ini ya. Oke, jadi itu tadi kita sudah belajar cukup lumayan hari ini ya. Kita sudah belajar cara membaca CSV, cara mengimpor ekspor CSV, impor ekspor Excel, dan bagaimana menggunakan library read Excel dan library XLSX. Dan kita juga tadi sempat belajar tipe data baru yaitu table ya. Jadi saya harap materi kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa dukung saya untuk terus berbagi sehingga saya tetap semakin semangat untuk bisa membagikan yang terbaik bagi teman-teman semua. Subscribe, like, dan komennya selalu saya tunggu ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.